Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di video saya kali ini. Saya kali ini akan coba membagikan serba-serbi bagaimana penanganan untuk motor Supra X yang tarikannya selip berat. Apakah ada permasalahan di setelan koplingnya atau hanya ada permasalahan murni dari kampas koplingnya? Untuk lebih jelas ikuti terus video saya agar menambah wawasan dan ilmu tentang seputar otomotif teman-teman. Oke, sebelum lanjut ikuti intro berikut ini. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, buat teman-teman pengguna Supra X25 karburator terutama atau Supra X25 injeksi, biasanya jika mengalami keluhan mengenai tarikan yang lemot, tarikan awal pas digas atau nyalip dia menahan dulu lemot. Nah, bisa jadi ada kerusakan di bagian kampas kopling, ataupun yang paling simple sebaiknya jangan langsung ganti kampas kopling teman-teman. Bisa jadi dari setelan untuk setelan koplingnya yang ada di sini. Nah, ini menggunakan mur 14, nanti penyetelannya dengan obeng main sedang. Kita bisa melakukan penyetelan terlebih dahulu di setelan kopling ini teman-teman. Bisa jadi setelan kopling ini sudah berubah karena lama dipakai. Ini mengakibatkan tarikannya akan menjadi lemot, tarikannya akan menjadi selip, seolah-olah kampas koplingnya aus. Namun sebelum penggantian kampas kopling, sebaiknya kita bisa melakukan pengecekan pada bagian setelan kopling ini yang cukup mudah, cukup murah sebelum melakukan penggantian kampas kopling. Oke, bagaimana caranya untuk melakukan penyetelan kopling dan apa aja kuncinya yang diperlukan? Mari kita ikuti supaya nanti sebelum ada keluhan pemindah gigi nggak enak, tarikan lemot, seolah-olah kampas koplingnya aus, mending kita cek bagian ini dulu daripada nanti kita melakukan penggantian kampas kopling yang akhirnya hasilnya akan sama saja. Oke teman-teman. Nah, buat teman-teman pengguna Supra X25 karburator terutama atau Supra X25 injeksi, biasanya jika mengalami keluhan mengenai tarikan yang lemot, tarikan awal pas digas atau nyalip dia menahan dulu lemot. Nah, bisa jadi ada kerusakan di bagian kampas kopling, ataupun yang paling simple sebaiknya jangan langsung ganti kampas kopling teman-teman. Bisa jadi dari setelan untuk setelan koplingnya yang ada di sini. Nah, ini menggunakan mur 14, nanti penyetelannya dengan obeng main sedang. Kita bisa melakukan penyetelan terlebih dahulu di setelan kopling ini teman-teman. Bisa jadi setelan kopling ini sudah berubah karena lama dipakai. Ini mengakibatkan tarikannya akan menjadi lemot, tarikannya akan menjadi selip, seolah-olah kampas koplingnya aus. Namun sebelum penggantian kampas kopling, sebaiknya kita bisa melakukan pengecekan pada bagian setelan kopling ini yang cukup mudah, cukup murah sebelum melakukan penggantian kampas kopling. Oke, bagaimana caranya untuk melakukan penyetelan kopling dan apa aja kuncinya yang diperlukan? Mari kita ikuti supaya nanti sebelum ada keluhan pemindah gigi nggak enak, tarikan lemot, seolah-olah kampas koplingnya aus, mending kita cek bagian ini dulu daripada nanti kita melakukan penggantian kampas kopling yang akhirnya hasilnya akan sama saja. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita melakukan penyetelan kampas kopling, kita siapkan kuncinya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan kunci ring ukuran 12, 14. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kalau yang nggak punya kunci ring 12, 14 bisa gunakan kunci pas ring juga bisa, ukuran 14. Nanti yang akan digunakan yang ini teman-teman. Nih, kunci ring 14 nanti akan masuk di sini teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan obeng main sedang seperti ini. Nih, obeng main sedang. Atau bisa teman-teman menggunakan mata obeng ketok main seperti ini disambung dengan kunci 8. Jadi kalau di bagian mata obeng mainnya ini keras,
Sebaiknya kalau cuma menggunakan obeng min aja kurang mampu teman-teman, jadi penahannya harus lebih kuat. Kita coba contohkan seperti ini teman-teman. Kita menggunakan mata obeng min sedang pakai mata obeng ketok disambung dengan kunci T8 seperti ini. Ini saya kunci T8, tapi kalau teman-teman punya obeng min sedang yang bagus bisa dilakukan. Nah, langkah penyenteran kopling yang pertama, kita masukkan ini kunci ringnya teman-teman yang ukuran 14. Nih, kunci ring ukuran 14 teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan mata obeng min sedang di mata baut min yang ada di dalam. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengendorkan mata baut umur 14 ini seperti ini teman-teman. Setelah dikendorkan, setelah bebas, kita pastikan baut yang di dalam bebas, yang mata baut min. Kita cek teman-teman menggunakan obeng min kecil seperti ini, bisa diputar. Nah, sudah putar bebas seperti ini, kita akan memutar mata baut ini. Sebetulnya nanti kita putar sampai searah jarum jam teman-teman. Kita hanya tes dulu nih, bebas. Kalau udah bebas kita putar searah jarum jam sampai nanti ada sentuhan seperti ini teman-teman. Setelah ada sentuhan, kita putar balik berlawanan arah jarum jam sampai ada sentuhan lagi. Nih, ada sentuhan. Kemudian kita akan putar sedikit, kira-kira 1/8 putaran dari diameter penuh, 1/8 putaran, kurang lebih mungkin hanya sekitar pergerakan 1 mili. Lalu akan kita kunci baut tersebut dengan menggunakan kunci ring 14 ini. Nah, yang ditahan bagian dalamnya, nah sudah ditahan seperti ini, jadi yang luarnya murnya kita kunci. Jadi sangat mudah sekali untuk penyetelannya. Jadi yang pertama, putar mur mata baut min searah jarum jam sampai putaran penuh ada sentuhan, kemudian putar balik berlawanan arah jarum jam sampai ada sentuhan atau putaran penuh juga mentok. Kemudian kita putar lagi searah jarum jam kira-kira 1/8 putaran. Jika itu sudah dilakukan, kemudian kita akan melakukan pengecekan pemilihan gigi. Kalau pemilihan giginya sudah bagus, artinya penyetelan sudah berhasil. Kalau tarikannya sudah nggak selip lagi, berarti masalahnya hanya ada di setelan koplingnya saja teman-teman. Jadi penyetelan kopling ini sangat penting, langkah-langkahnya harus tahu supaya nanti untuk melakukan pengecekan di pas dikendarai di sepeda motornya akan teridentifikasi dengan benar. Oke, demikian tadi tata cara, langkah-langkah tutorial pengecekan motor yang mengalami keluhan tarikan awal slip, terutama di Supra X125 karburator atau 125 injeksi. Mungkin teman-teman bisa melakukan langkah-langkah pengecekan awal seperti yang saya lakukan agar mendapatkan hasil yang baik, agar jangan sampai salah analisa. Terkadang penyetelan kopling yang berubah atau penyetelan kopling yang tidak pas membuat tarikan motor menjadi selip seolah-olah kayak kampas kopling habis. Jadi sebelum melakukan penggantian kampas kopling, teman-teman bisa melakukan seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.